Sidang permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada terkait dengan masa cuti petahana dengan pemohon Gubernur DKI Jakarta kembali digelar di Mahkamah Konstitusi hari ini. Iya, agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Sudah ada Taris Hirziman yang memantau langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Taris, siapa saja saksi ahli yang dihadirkan pemohon? Ya, Zivia, pada siang hari ini saksi ahli yang didatangkan ini berasal dari pengamat hukum ataupun ahli hukum, yang mana 3 orang ini adalah dari Refli Harun, ada Haryono dan juga Muhammad Ruliandi, yang mana ketiga ini merupakan saksi ahli di bidang hukum. Dan sidang kelima terkait gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terhadap undang-undang terkait cuti petahana dalam pilkada nanti ini kembali digelar setelah sebelumnya Gubernur Ahok juga mengikuti sidang terkait uji materi ini untuk mendengar keterangan dari pihak terkait dari Yusril Iza Mahendra dan juga Habibur Rahman. Dan pada sidang kali ini dimulai pada sekitar pukul 11 siang tadi, yang mana ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pihak seperti dari relawan teman Ahok, saksi ahli, dan juga ada dari pihak terkait yaitu Habibur Rahman serta kuasa hukum. Dan dalam sidang kali ini memang diagendakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang akan menyebutkan terkait materi yang akan disampaikan tentang gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam sidang kali ini. Dan nantinya hasil keputusan ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh majelis hakim untuk menentukan apakah permohonan untuk cuti hanya dilakukan selama jadwal kampanye ini akan dikabulkan, dan nantinya ini akan digunakan ataupun menjadi dasar oleh KPU DKI Jakarta. Dan ini kita akan terus mengikuti jalannya sidang, dan berikut adalah jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tidak saya sebut. C-nya menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPR untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. D. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. E. F-nya dihapus, dan G. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD. Ini yang saya kutip, yang relevan untuk persoalan ini. Pasal-pasal yang dikutip di atas jelas memberikan tugas dan kewenangan fungsi kepala daerah kepada gubernur dan tidak kepada pejabat lain di provinsi. Undang-undang perda secara jelas dan limitatif mengatur kapan gubernur kepala daerah berhenti sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat 1, yaitu meninggal dunia A, B, permintaan sendiri C, diberhentikan. Sedangkan dalam ayat 2 diuraikan apa yang dimaksud diberhentikan, yaitu berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berlanjutan dan berlangan tetap secara berturut-turut 6 bulan. Dinyatakan melanggar sumpah janji dan lain sebagainya. Dengan adanya pasal tersebut di atas, tidak ada alasan lain menurut hukum yang sah gubernur berhenti dari jabatannya. Yang artinya memberhentikan juga fungsinya sebagai kepala daerah. Pasal ini menguraikan secara limitatif karena tidak menyebutkan adanya alasan lain yang sah. Artinya alasan di luar yang telah diatur dalam pasal ini. Pasal 83 mengatur pemberhentian sementara karena adanya dakwakan kepada gubernur melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya. Ketentuan ini menetapkan secara limitatif juga dengan uraian terperinci yang artinya tidak tindak pidana di luar yang diuraikan ketentuan pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah. Kalau kita perhatikan pasal 78 dan pasal 83 tentang alasan pemerintahan tersebut, semuanya dikarenakan faktor yang ada pada diri seorang yang menjabat kepala daerah. Baik karena perbuatan maupun keadaan dirinya dan bukan adanya faktor dari luar.
Dari sudut keadilan, hal demikian adalah adil, karena seorang hanya menanggung risiko terhadap apa yang dilakukan. Adanya pasal 84 ayat 1. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, Zivia. Balikan dari studio. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap bila harus mengambil cuti apabila gugatannya terkait petahana wajib mengambil cuti selama masa kampanye ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Meski akan cuti, Ahok memastikan penyusunan APBD 2017 akan diselesaikan. Pagi ini Ahok dijadwalkan menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pilkada. Pasal 70 ayat 3 tentang wajib cuti petahana selama masa kampanye. Kali ini persidangan dengan agenda mendengar keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat yaitu Ahok akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Namun Ahok mengaku dirinya sudah mengatur jadwal cuti selama masa kampanye yang dimulai pada tanggal 23 Oktober 2016 mendatang. Ia juga telah mempersiapkan agar program kerja tetap berjalan termasuk memaksimalkan penyerapan APBD serta penyusunan APBD tahun anggaran 2017. Sebelumnya pasangan Ahok Jarot sudah menyerahkan surat pernyataan bersedia cuti selama masa kampanye saat mendaftar di KPU DKI Jakarta. Meski dalam pernyataan tersebut dinyatakan bersedia cuti, pihaknya masih menunggu keputusan hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi. Itu agak panjang, tergantung posisi. Seolah-olah disebarkan isu ini kan memang dimainin kan. Ahok nggak konsisten, nggak konsekuen, pengen kampanye tidak cuti. Siapa bilang saya pengen kampanye tidak cuti? Saya cuma mengatakan di jadwal kampanye harus cuti. Saya juga nggak setuju on off. Kalau on off, masa hari cuti besok enggak, aku balik lagi. Enggak dong, lu tentuin dong seminggu apa 2 minggu cuti. Tentuin seminggu 2 minggu. Berarti kita bisa tentuin Januari cuti. Berarti selama Desember nggak cuti dong. Sampai beres Ketok Palu. Jadi bukan pekerjaan Oktober masih off. Jadi memang udahlah, ini memang kita harus tunggu MK aja. Pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat telah memberikan surat cuti KPU DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan telah menerima surat cuti kampanye pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Surat tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi KPU DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat resmi kembali maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar ini telah menyerahkan surat persetujuan cuti kampanye. Ya, surat pernyataan semuanya sudah diserahkan, termasuk dengan surat kesediaan cuti sepanjang masa kampanye. Sudah diserahkan? Sudah diserahkan. Semuanya? Tapi kita masih verifikasi sampai tanggal 29. Ini kan 3 paslon kemungkinan akan terpilih. Pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat telah memberikan surat cuti KPU DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan telah menerima surat cuti kampanye pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Surat tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi KPU DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat resmi kembali maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar ini telah menyerahkan surat persetujuan cuti kampanye. Ya, surat pernyataan semuanya sudah diserahkan, termasuk dengan surat kesediaan cuti sepanjang masa kampanye. Sudah diserahkan? Sudah diserahkan. Semuanya? Tapi kita masih verifikasi sampai tanggal 29. Ini kan 3 paslon kemungkinan akan terpilih. Pasangan calon, tim sukses, dan pendukung rentan menyalahgunakan isu suku, agama, dan ras antar golongan pada Pilgub DKI Jakarta. Selain dilarang undang-undang dengan sanksi pidana, penyalahgunaan isu ini juga akan merugikan calon dan warga Jakarta.
Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta serta pendukungnya rawan menyalahgunakan isu SARA. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia 5, Ray Rangkuti, pada Pilgub DKI rawan terjadi penyalahgunaan isu SARA untuk meraup suara pemilih. Penggunaan isu SARA ini akan merugikan calon dan menimbulkan konflik yang merugikan warga Jakarta. Pasangan bakal Cagup dan Cawagup Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno dan pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana sama-sama akan memperebutkan suara dari Islam. Anies Sandiaga didukung Partai Islam, PKS, dan Agus dan Silviana didukung Partai Islam Moderat, P3, PAN, dan PKB. Anies yang merupakan Islam moderat yang didukung PKS yang selama ini dianggap partai Islam keras akan menguntungkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat jika menggunakan isu SARA. Kalau Anies ya kecenderungannya dipilih oleh pemilih Muslim keras, gitu, maka para pemilih moderat Muslim ini akan berpindah ke Ahok. Nah di situ, nah oleh karena itu head to headnya figur Anies harus tetap kelihatan sebagai figur Muslim moderat, gitu, sehingga pemilih moderat Muslim itu nggak keluar, tetap ke dia, gitu. Tapi kalau itu tercederai dengan maraknya isu SARA ini, ya Ahok akan mengambil keuntungan dari itu. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah selesai menjalani tes bebas narkoba di kantor BNN. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia Atmaji langsung dari BNN Jakarta. Nadia, bagaimana jalannya tes narkoba yang dijalani oleh tiga pasangan bakal calon di BNN hari ini? Zilvia, tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur tadi usai menjalani tes narkoba pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tadi mereka menjalani serangkaian tes yang meliputi pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan rambut. Perbedaan dari pemeriksaan ini, untuk pemeriksaan urin bisa mengetahui penyalahgunaan narkoba yang digunakan pada 24 jam terakhir. Sementara itu untuk pemeriksaan rambut bisa mengetahui penyalahgunaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam 3 bulan terakhir. Menurut Kepala Humas BNN Selamat Pribadi, hasil dari tes ini akan diberikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dalam 24 jam sejak laboratorium ini selesai memeriksa. Dan kemudian tiga pasang calon tadi secara berturut-turut yang keluar dari laboratorium yaitu pasangan Ahok Jarot, kemudian Anies Sandi dan juga Ahok dan juga Agus Silviana Murni. Dan ketiga pasangan calon ini mengungkapkan hal yang sama, yaitu mereka mendukung adanya tes narkoba dan sama-sama sepakat bahwa kepala daerah harus bersih dari narkoba. Setelah tes BNN ini dilangsungkan, artinya pasangan calon telah menjalani 3 tes dalam 2 hari terakhir ini. Kemarin telah dilangsungkan tes kesehatan di Rumah Sakit Mintro Harjo dan kemudian hari ini dilangsungkan tes psikologi dan tes anti narkoba. Dan nantinya 3 penyelenggara dari tes ini akan melakukan rapat pleno yang dilangsungkan pada tanggal 27 September, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia dan juga BNN ini akan bersama-sama merapatkan hasil tes dan barulah pada tanggal 20 September diberikan hasilnya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan KPU tidak akan menyebarluaskan hasil dari tes ini karena hasil ini akan menjadi untuk internal saja, untuk pertimbangan penetapan pasangan calon yang akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober mendatang. Penetapan ini artinya akan ada perubahan status dari bakal calon gubernur menjadi calon gubernur dan kemudian nantinya pada hari berikutnya akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hingga saat ini proses terus dilakukan dan akan dilakukan rapat segera. Untuk sementara demikian Zilvia dari BNN, kembali ke studio. Langsung terima kasih. Kompetisi dalam harmoni.
Pendaftaran 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU DKI Jakarta mengawali tahapan panjang yang berujung pada pemilihan kepala daerah atau pilkada yang digelar 15 Februari 2017. 3 pasangan itu ialah Basuki Cahayapurnama alias Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murti, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Wajar, sangat wajar, apabila ada perasaan khawatir yang menyertai tahapan panjang pilkada. Kekhawatiran itu disebabkan selama ini penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah seringkali memicu konflik sosial. Pilkada acapkali tidak menyatukan, tetapi mengoyak-oyak kesatuan warga dan kemudian membelahnya. Perasaan khawatir itu seketika sirna berganti dengan harapan dan kegairahan baru. Harapan dan kegairahan itu hadir di sela-sela pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari Sabtu. Berita utama harian ini kemarin melaporkan derai tawa tidak putus-putus terdengar di ruang tes kesehatan Rumah Sakit TNI AL Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat. Bukannya tegang